Kita itu bekerja bukan mencari rezeki, tapi yang dicari berkahnya. Rezeki bagi kita mah dari mana aja jalan. Di perut ibu juga kita nggak ngerti apa-apa, beres. Bayi juga kita nggak tahu apa-apa, beres. Dan udah gede juga, udah kayak kita gini, tetap aja kita nggak ngerti rezeki kita, ya kan? Kalau ngandelin gaji, banyak yang gajinya di bawah UMR, hidup, punya anak, bahkan ada yang tidak jelas gajinya juga hidup. Jadi orang yang kita minta diberi nikmat tuh kalau di dalam surat An-Nisa 69 ada 4. Satu, nabiyin, golongan para nabi. Kita ingin dapat petunjuk karunia seperti kepada para nabi, walaupun mustahil kita tidak akan pernah jadi nabi. Nah, kelompok yang kedua, orang yang diberi nikmat besar oleh Allah itu adalah sidiqin, orang yang benar, orang yang mulutnya, sikapnya, hatinya sama dalam kebenaran. Kan ada yang mulutnya benar, sikapnya tidak. Ada yang mulutnya benar, hatinya tidak. Nah, sidikin ini ternyata rankingnya satu tingkat di bawah Nabi. Baru sesudah itu syuhada. Syuhada itu ranking ketiga. Baru yang keempat solihin, orang yang solih. Makanya kalau kita ingin betul-betul dapat karunia besar, yang di bawah Nabi ini adalah sidiqin, orang yang jujur, orang yang benar. Bapak Ibu, Indonesia ini yang sholat banyak, yang saum banyak, yang haji juga banyak. Katanya yang kurang banyak tuh yang jujur. Padahal jujur ini tuh pilar dalam Islam. Karena semua kebaikan itu lahirnya dari kejujuran. Dalam hadis Sahih Muslim itu jelas sekali, bisidq, berlaku jujurlah kalian, hendaklah kalian jujur. Karena inna sidqi, karena sesungguhnya kejujuran itu yahdil ilal bir, menunjukkan kepada kebaikan, dan albir yahdi ilal jannah, dan kebaikan menunjukkan mengantarkan kepada sorga. Jadi rote sorga itu jujur mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada sorga. Jadi kalau dia sudah gagal dalam kejujuran, ada lagi dalilnya. Barang siapa yang berdusta mengantarkan kepada kejahatan, kejahatan mengantarkan kepada jahanam. Makanya wilayah kita tuh, wilayah jujur ini wilayah kunci bagi kita. Karena keimanan dengan ketidakjujuran itu tidak bersatu. Yang tidak jujur itu namanya munafik. Berkata dusta, berjanji tidak ditepati, beri amanah, khianat. Menariknya semua orang tuh suka sama yang jujur. Bapak mau tidak punya istri jujur? Jawab, walaupun Bapak jangankan kita Pak, penjahat aja, lu harus jujur lo sama gue. Tapi kan kita penjahat Bang, nggak apa-apa, yang penting jujur, gitu kan? Benar? Kok benar sih? Seperti yang pernah ditanya. Nah, hadirin sekalian, ini serius ini. Kita rada suka main-main dengan kejujuran ini. Padahal ini kunci sekali. Kalau kita mau jadi orang yang ahli kebaikan, gerbangnya jujur. Lewat dari jujur, kebaikan yang kita lakukan itu lebih besar untuk menutupi ketidakjujuran kita. Berapa banyak koruptor dermawan untuk menutupi kemalingannya. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum usia 40, diberi gelar oleh masyarakat namanya Al-Amin. Padahal Nabi Muhammad tuh ganteng, tidak disebut si ganteng. Nabi Muhammad itu gagah, atletis, tidak disebut si maco.
cerdas, tidak disebut si pinter, tapi tetap orang itu mengarahkan dari semua kelebihannya, mengarahkannya kepada Al-Amin. Seorang yang sangat kredibel, yang kalau bicara dipastikan kebenarannya, kalau berjanji dipastikan ditepati, kalau dia diberi amanah tidak pernah lari dari amanah ini. Nah, kalau kita sholat, bagus. Kalau kita berusaha jujur, maka nyata sholat kita. Ayo hadirin, lebih baik kalau milih gitu ya, dihina karena jujur, itu lebih baik dibanding dipuji karena tidak jujur. Coba apa bedanya? Kalau kita jujur, Allah suka. Kalau Allah suka, Allah akan tolong kita. Hati dibuat tenang. Huwallazi anzala sakinah. Tanam aja sakinah di hati kita. Udah enak. Kalau hati sudah dikasih sakinah, kita udah dapat nikmat besar. Sekarang punya segala-gala, hati galau, menderita. Orang bunuh diri biasanya karena sakit hati, bukan sakit kepala. Halo? Kok betul sih seperti yang udah nyobain? Sakit badan, kalau hatinya sehat, ajeg. Badan sehat, hatinya sakit, stres Pak. Kalau jujur, karena Allah, karena jujur tuh macam-macam ya. Ada jujur supaya barang dagangan laku, ada jujur supaya karir bagus, ada yang jujur supaya dihargai, supaya dapat penghargaan. Kita mah nggak ada semuanya. Kita jujur cuma satu saja. Kenapa kamu jujur? Karena Allah suka. Ayo bertekad jadi orang jujur. Tentang apa? Bicara jujur. Kalau ngobrol jangan ditambah-tambah. Kalau tidak tahu jangan sok tahu. Kalau tahunya segini aja. Biasanya orang tidak jujur dalam ngobrol tuh ingin kelihatan keren, ingin kelihatan berpengalaman, ingin kelihatan hebat, maka didramatisir. Rumah di sebuah gang, tapi demi kelihatan keren kita nyebut di mana rumahnya, di daerah Kuningan gitu, supaya kelihatan elit. Nggak berani nyebut gangnya karena ya begitulah. Selfie juga hati-hati, potret status juga rada bau bohong. Ada yang di apa tuh, yang kalau potret jadi mulus tuh apa namanya? Ibu nggak usah ngejerit atau Bu, biasa aja. Saya jadi panik mendengarnya. Apa potret yang suka jadi bagus tuh? Ya begitulah. Diarsir dulu, dipasang di piknya tuh yang paling mulus. Dan kita tahu itu tidak cocok dengan wajah kita. Ini kan ngebohong. Benar? Hei hadirin, ini tes serius. Kita teh untuk status aja bohong, potret diatur yang paling mirip. Kalau bisa yang kita zaman dulu, yang pas manis-manisnya. Lebih buruk lagi nyender di mobil orang, potret. Padahal yang punya mobilnya ada di dalam. Ini apa ya? Ini serius hadirin sekalian. Kita teh mau apa kalau yang gini-gini aja bohong, benar? Ini serius. Ini teh bohong. Betapa kita sibuk ingin dilihat orang lebih dari kenyataan tuh capek. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang parkir. Hati-hati ngobrol, nggak usah banyak ikut campur. Nggak tahu mah nggak tahu. Lebih baik dianggap bodoh daripada sok tahu. Nggak apa-apa dianggap bodoh, emang bodoh betulan, ya. Nggak ada yang salah. Hati-hati ngobrol, jangan pakai bohong. Termasuk broadcast, kita nerima tulisan orang
Di aku tulisan kita, bohong. Tulis nama pengirimnya. Jangan ngaku-ngaku tulisan orang. Masa yang gitu-gitu aja bohong? Yang kita ceritakan dalil tentang kejujuran. Tapi kita ingin bahwa itu tuh seperti kita yang nulis. Nggak mau nyebut sumbernya. Nggak mau nyebut ini kiriman orang. Ingin dibuat seakan-akan itu teh milik kita. Itu kan bohong. Pasti ingin cari kedudukan di sisi orang. Sederhana, tetapi kita jelas sebagai kebohongan. Uang, jujurlah, rezeki mah udah beres kok pembagiannya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pembagi rezeki. Kita jujur, kita patuh ke Allah, Allah akan berikan rezeki. Tapi kalau jujur saya rezekinya dikit. Bukan sedikit banyak rezeki mah, yang penting mah berkah. Kalau berkah mah nanti pas perlu ada. Dan tidak harus ketahuan. Rezeki bagi kita mah dari mana aja jalannya. Tidak mesti terdeteksi oleh kita. Di perut ibu juga kita nggak ngerti apa-apa, beres. Bayi juga kita nggak tahu apa-apa, beres. Dan udah gede juga, udah kayak kita gini, tetap aja kita nggak ngerti rezeki kita, ya kan? Kalau ngandelin gaji, banyak yang gajinya di bawah UMR, hidup, punya anak, bahkan ada yang tidak jelas gajinya juga hidup. Betul? Adek, usia berapa dek? Boleh pakai mikrofon? Usia berapa dek? 13 tahun. Gajinya berapa? Jawab. Nggak punya. Pegangnya yang nah, belum punya gaji. Makan terus deh. Jawab. Alhamdulillah. Minum. Berpakaian. Alhamdulillah. Berteduh. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana menurut Ade tentang struktur masa global ini ya? Masalah global ini. Terutama sekarang kan secara hegemoni perekonomian. Gimana deh? Pernah memikirkan nggak masalah keuangan masa depan gitu? Belum, ya. Enak. Gak banyak pikiran, ngapalin Quran, rezeki beres, betul? Bukan saya ngajak saudara tidak mikir, tapi udah rezeki mau udah beres. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya berkah. Kita itu bekerja bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Yang dicari berkahnya. Yang menentukan baik buruk itu keberkahannya. Rezeki mah dikasih, mau garong, penjahat, koruptor, maling, kafirin, zolimin, munafikin, musyrikin, kasih aja dunia mah. Mau triliun-triliun juga, dan tetap rezeki mah cuma 3. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Coba yang punya kebun duren 50 hektar, suruh makan duren sekarung, pasti dia yang dikarungin, ya kan? Makanya kalau lihat orang kaya gitu biasa aja, gak usah kagum sama sekali. Alhamdulillah tuh saya tuh gak diberi kagum tuh, lihat orang kaya, lihat pejabat, mau apapun, karena saya tahu itu mah milik Allah, cuma ngaku-ngaku aja. Lihat mobil bagus gitu, saya tuh seneng ya. Ya seneng aja, nggak apa-apa, terserah saya hadirin. Tapi nggak usah punya, kecuali kalau gratis ya. Nggak punya juga bayar pajaknya stres pak. Udah yang ada aja disyukurin. Bapak mau punya rumah yang gede-gede di Pondok Indah itu? Saran saya jangan pak, kalau gaji kecil mah. Ya buat bayar listriknya aja bisa nggak makan. Betul pak. Nah nikmati yang ada ya, jangan kagum, penting barokah. Berkah itu artinya mendekatkan ke Allah dan langgeng kebaikannya. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya syukur. Karena kebaikan itu datang dari syukur. Allah kasih air kayak gini, ini jadi baik atau tidak tergantung syukur atau tidak. Karena nikmat udah dikasih semua.
Tapi tidak semua bisa menikmati. Yang menikmati yang syukur.